ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Kemarin pertemuan kita sampai tentang masalah perkara yang membatalkan wudu. Sekarang kita masuk perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ini sebenarnya pasalnya babnya ada lengkap-lengkap aja. Kalau ngikutin kayak begini kadang ada yang nggak udah berlaku. Karena ini kan pengarangnya zaman dulu. Jadi kayak hukum bagaimana nanti keadaan pas wudu di padang pasir. Mau padang pasir di mana ya Kembangan? Nggak ada. Makanya lewatin bab-bab kayak begitu, lewat yang sekira terjadi aja ini di kehidupan kita sehari-hari. Pas wudu, pas mandi, pas apa segala macam. Ama yang nggak mungkin terjadi zaman dulu, yang zaman sekarang nggak mungkin terjadi. Kan nggak mungkin ada orang Kembangan mau wudu di padang pasir gimana, nggak mungkin. Nilo, Beb. Hah? Nilo. Ngeluh. Jadi ada lengkap-lengkap aja. Sekarang kita masuk masalah tentang perkara yang mewajibkan mandi. Ini maksudnya mandi besar ya. Itu mandi besar. Kebanyakan orang Jawa salah paham. Mandi besar tuh apaan? Mandi besar tuh kalau airnya banyak, jebar-jebur. Nah, itu katanya mandi besar. Padahal mandi besar ya sama kayak mandi biasa, asal semua badannya kena. Bedanya cuman awalnya pakai niat. Jadi kalau mandi besar, ada beberapa hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Artinya kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita belum mandi, kita belum boleh melakukan ibadah-ibadah kayak sholat, kayak baca Quran, kayak mesti mandi dulu. Ada beberapa hal yang mesti mandi dulu kalau habis ngelakuin itu. Nah, kayaknya antum baru tahu satu doang ya. Iya. Iya. Nah, ini belum tahu dari kode-kodean itu ya. Yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi, yang pertama itu masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin makhluk hidup. Nggak harus perempuan. Saya itu loh. Beneran. Jadi nggak harus kelamin laki-laki masuk ke dalam farji perempuan. Karena pakai bahasa halus ya, farji begitu. Ente mau otak ente ngomong apa terserah. Ada kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin makhluk hidup. Jadi nggak harus perempuan, nggak harus manusia. Nah, hewan pun kalau ada laki-laki, maaf masukin kelaminnya pakai maaf gak? Nggak usah deh ya. Kalau ada laki-laki begitu, kelaminnya masukin ke dalam lubang makhluk hidup, walaupun sesama laki yang dimasukin. LGBT laki-laki gitu. LGBT laki-laki masukin kelaminnya ke dalam dubur laki-laki yang disukain, wajib mandi. Yang masukin sama yang dimasukin. Atau binatang ya, kalau binatang karena dia nggak taklif, karena dia nggak ada kewajiban buat sholat ya nggak usah dimandiin. Mandi. Sapi mandiin, kenapa ya? Tadi abis kagak usah gitu, sapi mah kagak bakal sholat. Tapi kita yang masukin wajib mandi. Atau ada perempuan itu kawin
nggak puas suaminya begitu, sosis so nice begitu, ukurannya begitu kagak pas, kagak cocok begitu, kurang puas pakai sapi atau pakai kuda, langsung paham deh tuh begitu ya, begitu kuda begitu. Maka si perempuan karena dia udah kemasukan kelamin makhluk hidup, asal masih hidup dia wajib mandi karena udah kemasukan nih, kelaminnya udah kemasukan. Sekalipun anak kecil yang masukin, mau keluar mau nggak, mau dia keluar mandi atau nggak keluar mandi, selama kelamin kalau perempuan dimasukin maka wajib mandi, atau laki-laki selama dia memasukkan ke lubang makhluk hidup ya, ke lubang makhluk hidup maka dia wajib mandi. Kalau bukan makhluk hidup nggak. Tante gift, tante life boy kalau nggak keluar nggak wajib mandi. Aman, walaupun ente lobangin. Gitu. Ada citra. Citra banget. Lobangnya kagak wajib mandi, maksudnya kitanya nggak wajib mandi karena dia bukan makhluk hidup. Beb, terus kalau zinahin mayat, Beb, gimana Beb? Wajib mandi. Yang masukin wajib mandi. Yang masih hidup wajib mandi. Si mayatnya nggak usah diulang mandiin. Mayat kan dimandiin, dia masukin Beb. Mayat nih kalau dia meninggal terus disetubuhin, dia tuh masih keluar mani. Karena emang itu reaksi tubuh otomatis. Mayat setelah keluar mani udah nggak usah dimandiin ulang, nggak usah. Tapi kita yang masukin, gitu kok kita, ente, bukan kita. Tapi kalau orang yang masukin walaupun mayat wajib mandi. Atau ada perempuan begitu pacarnya mati, begitu belum puas diambil kelaminnya dimasukin ke kelaminnya dia, maka si perempuan wajib mandi karena dia yang masih hidup. Adapun si mayat laki nggak wajib diulang mandinya. Ini kalau ada orang begini kelewatan. Tapi ada kejadian kayak gini, banyak kejadian kayak gitu. Mungkin pacaran apa gimana. Yang laki sih biasanya. Kalau perempuan sih terima-terima aja begitu. Kalau laki begitu. Pacarnya belum diapa-apain, rugi John. Ya Allah. John. Ya Allah, akhirnya begitu. Enggak nolak. Nah, akhirnya begitu mayatnya udah dikubur karena belum ini, akhirnya digali malam-malam, banyak kejadian begitu. Itu yang pertama. Keluar mani atau nggak keluar? Masuk kelaminnya wajib mandi. Binatang atau manusia, masih hidup atau udah mati, selama kita masukin, selama dia makhluk hidup, maka kita wajib mandi yang masukin. Masuknya sampai mana, Beb? Terus kalau ujung doang masuk, Beb. Ini mau dibahas apa enggak nih? Gitu. Ada ngilu gitu bahasa. Antum tahu ya kalau ini laki-laki. Maaf. Kalau sunat, tahu anggota paling sensitifnya itu bagian bawah yang kalau kita pegang, ente pada jangan mukanya, jangan pasang muka pura-pura nggak tahu. Apa nih pakai pura-pura nggak tahu? Begitu ente lebih pengalaman dari itu nih ya, kelamin kita nih biasanya nih kalau kita pegang bawahnya nih, ini paling sensitif, paling ngilu, paling marem kalau kita bilang tuh. Nah, di situ kan kelamin nih. Nah ini pas biasa itu ada garis muter itu bekas sunat. Nah itu sampai batas situ masuknya. Jadi kalau ujungnya doang nggak wajib mandi. Tapi kalau masuk sampai situ, nah mau keluar mani mau enggak wajib mandi. Jadi ada batasnya. Dan kelamin, Siti wae nyoba. Apalagi kalau keseluruhan wajib mandi. Cuman kalau cuman ujung doang belum sampai batas garis sunat itu nggak wajib mandi. Cuman ujung doang. Tapi mana mungkin? Mana mungkin? Iya benar. Nggak mungkin. Mana mungkin? Tapi sahabat-sahabat ada zaman dulu dia baru masukin, baru mau sedikit ujung ada panggilan jihad, stop. Ada panggilan jihad. Orang-orang dulu tuh masya Allah. Orang-orang dulu tuh ada Habib itu. Dia kerjaannya itu nukang motong kayu. Saking hormatnya sama azan, dia lagi mau motong. Jadi emang prinsipnya dia kalau udah azan saya nggak mau ngelakuin apa-apa sebelum sholat. Semua perbuatan saya berhenti, sholat dulu baru lakuin lagi. Nah dia lagi pas motong kayu denger azan, udah angkat tangannya begini, saking nggak mau lanjutin dia lempar kayunya ke belakang, tampak.
Sakingan orang dulu tuh begitu. Kalau kita begitu di ujung gitu, nanggung deh begitu. Nanggung udah di ujung gitu, ngapain pakai tunda lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khurujul mani. Keluar mani. Keluar mani wajib mandi. Nah, ini aneh demen nih kalau pas pengajian kayak begini. Aneh minta sama antum semua, saya sama Kang Pudin kalau pas ngaji kayak begini nggak usah pakai makanan ya. Enggak, ini malah gini, Beb. Enggak, kalau pakai beginian, ahsan begini-ginian. Jadi lebih suka kayak ginian. Takut nanti kalau ada Kang Pudin nyiapin makanan, terus ada yang pengen rumahnya kedapatan pengajian ginian, belum punya duit, bingung ngasih makan Habib apa ya. Nah, gitu udah begini aja kacang, begitu pakai teh, pakai asbak. Yang utama rokok, iya gak? Ya, itu udah paling utama. Kan kemarin udah itu, Beb. Sudah kesepakatan. Alhamdulillah ada tamu datang terus anak-anak banyak, ada yang pengen ada yang ngobrol sama anak-anak. Kita nggak enak nggak nyusulin, kita kan ngundang gitu. Oh, Ngundang. Bukan gitu. Nggak ini nggak termasuk Beb. Ini apa ya? Pasti. Oh, ini Beneran. ini namanya min haitsu la yahtasib ya, dari jalan yang nggak disangka-sangka. Iya. Ini rezeki Habib sama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak direncanakan, alhamdulillah. Nomor 2 perkara yang mewajibkan mandi. Nomor 2 keluar mani. Keluar mani wajib mandi asalkan keluar maninya itu dari jalan yang normal, dari kelamin. Kalau dari selain kelamin tidak wajib mandi. Misalnya ada orang tabrakan terus pecah. Karena mani ini dari sini ya, dari tulang apa nih? Ya, di kitab sih begitu, aneh nggak tahu bener nggak kalau ilmu kedokterannya, mungkin ada yang tahu kali, lebih tahu, aneh nggak tahu. Itu katanya dari sini nih, dari tulang sulbi mani itu. Jadi barangkali kalau ada orang tabrakan terus pecah tulang sininya, keluar mani nggak wajib mandi. Ini mesti keluar mani dari jalur depan. Beb, kalau dia kelaminnya rusak, Beb, gimana? Kagak berfungsi. Jadi nggak, pipisnya nggak dari situ punya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, Beb. Wah, ini pembahasannya ribet. Itu pembahasan ribet. Walhasil pokoknya kalau mani keluar dari jalur depan, maka wajib. Asalkan maninya itu pertama maninya sendiri, bukan mani orang lain. Bagaimana, Bib? Masa mani orang lain? Ya jelas, Bib. Masa mani orang lain kita yang mandi. Jadi kalau ada suami istri berhubungan, suami istri ya, suami istri nih, ada tekannya, suami istri. Ada tegaskan nih, begitu suami istri. Kalau ada suami istri berhubungan, kemudian si istrinya ini melakukan hubungan karena terpaksa. Karena terpaksa atau pas melakukan hubungan ini si istri tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan klimaks. Wajib mandi gak si istri? Tetap wajib karena kemasukan. Balik ke yang satu tuh, yang tadi yang atas. Tetap wajib mandi. Setelah mandi kok keluar mani si istri. Mandi lagi apa nggak usah? Nggak usah. Kenapa? Karena itu bukan maninya dia. Itu mani suaminya yang tertumpah di dalam kelaminnya dia. Kok tahu itu mani suaminya, Beb? Karena diketahui si perempuan nggak keluar mani karena nggak merasakan klimaks. Nah, maksudnya itu maninya harus mani sendiri kayak begitu. Karena ada kejadian kayak gitu. Mungkin si istrinya lagi capek dipaksa juga. Itu Mas Mudi. Mas Mudi. Kalau capek mungkin barangkali dipaksa juga, akhirnya dia emoh-emohan karena takut dosa, akhirnya tetap ngelayanin suaminya. Nah, biasanya tuh kagak keluar si istri. Cuman begitu pas setelah mandi keluar lagi mani. Dia pikir keluar mani wajib mandi, padahal bukan maninya dia. Sedangkan yang wajib mandi itu kalau mani sendiri. Kalau mani orang lain bukan. Ini bukan mani dia nih, ini mani suaminya. Dia nggak keluar mani karena tadi dia nggak rasain klimaks, nggak ngerasain enak. Itu yang kedua, keluar mani, wajib mandi. Yang ketiga, haid. Ini pembahasan perempuan ya, ada perempuannya nggak? Ada. Haid. Itu kalau haid wajib mandi. Segala, tapi ini wajib mandinya bukan langsung, bukan pas keluar mani ya, antum tahu deh ya. Begitu bukan pas keluar mani langsung harus mandi, enggak, pas pengen sholat baru mandi. Haid, nifas, begitu. Aneh nggak mau panjang-panjang kali masalah haid, masalah nifas. Walhasil orang kalau haid berhenti darah haidnya. Orang tapi kalau haid jangan dicerai ya, haram.
Kalau lagi enak sama istrinya begitu, kalau mau cerai begitu jangan lagi pas haid. Cerainya jatuh, tetap cerai, tapi haram, dosa si suami. Karena dalam Islam ada namanya masa idah. Antum pada dengar ya? Masa idah itu masa berkabung. Biasa orang Jawa nih kurang patek ngamalin. Terang-terangan mohon ya. Biasanya itu emang kurang ngamalin begitu. Kadang begitu suaminya meninggal atau dia ikut nguburin, itu sebenarnya haram, nggak boleh. Dia harus ada masa idah, masa berkabung, nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah ya, bukan nggak boleh ketemu sama laki-laki, boleh. Kalau ketemu sama laki-laki, tutup aurat boleh, tapi nggak boleh keluar rumah. Kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 hari. Nah itu maksudnya buat ngebersihin janin. Dikhawatirkan kalau nggak ada masa idah, begitu akhirnya si perempuan kemudian dinikahin lagi sama laki-laki, kemudian hamil, bisa jamin nggak ini anaknya siapa? Akhirnya bin siapa? Bin rame-rame. Hidungnya mirip bapak pertama, kupingnya mirip bapak kedua. Nah lo kan keder. Karena janin keder, bingung. Karena janin itu bersih 4 bulan 3 bulan, 3 kali sucian tuh bersih kalau janin. Maka dalam Islam ada masa idah. Nah seorang suami yang menceraikan istrinya ketika lagi cerai, masa idahnya itu kalau melahirkan, kalau lagi hamil sampai lahir. Takutnya pas diceraiin lagi dalam keadaan haid, pas suci tiba-tiba hamil, kesian anaknya. Terus bingung masa idahnya bagaimana. Gitu, mau sampai lahiran apa cuma 3 bulan. Jadi masa idah tuh kalau tinggal mati 4 bulan 10 hari, ngirinya tuh ya. Itu wasiat tar kalau sama istrinya gitu. Kalau saya meninggal jangan keluar rumah, terima tamu boleh, tapi jangan keluar rumah 4 bulan 10 hari. Kalau cerai biasa itu 3 bulan sampai 3 bulan, si istri jangan keluar. Niatnya supaya nggak ada laki-laki yang nikahin dia. Khawatir dalam jangka 3 bulan itu rahimnya belum bersih, masih ada sperma suami yang awal, kemudian nikah lagi sama laki-laki kedua, akhirnya hamil begitu. Ini anaknya bin siapa nggak tahu. Campuran ntar, mix. Mix campuran nanti begitu. Mandinya campuran. Nanti kalau 3 bulan baru deh keluar rumah, boleh nikah lagi. Anto dia. Anto begitu, foto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Waalaikumsalam. Keluar mani wajib mandi, asalkan mandinya sendiri. Terus sampai batas yang nampak. Bib, saya nih keluar mani, saya tahan Bib. Wajib mandi enggak wajib. Boleh tahan. Tapi udah keluar Bib, udah kerasa ceret-ceret Bib. Tapi enggak, saya keluar Bib, saya empet, saya tahan. Enggak wajib mandi. Enggak wajib mandi. Terus kalau mani sisa enggak wajib mandi. Misalnya keluar mani, seseorang keluar mani, habis mandi tiba-tiba masih ada sisa-sisa dikit. Biasa tuh kalau digoyang-goyangin burungnya ya, masih ada sisa dikit. Habib kok tahu? Gitu tahu, gitu sama-sama. Jono jangan kencang-kencang. Ya. Biasa itu ada sisa dikit. Nah itu nggak wajib ngulang lagi mandinya, karena itu bagian dari mani yang pertama, nggak wajib ngulang. Terus haid, nifas, kemudian juga kalau haid, nifas, nggak ada yang haid, nggak ada yang nifas. Haid wajib mandi, nifas wajib mandi. Tapi setelah berhenti. Kalau haidnya 7 hari ya nanti hari ke-7. Nifas juga begitu. Biasa habis babaran tuh keluar, habis lahiran tuh biasanya keluar dari nifas. Kemudian melahirkan. Nah, perempuan kalau habis melahirkan juga wajib mandi. Karena kenapa Beb? Orang kok habis lahiran mandi Beb? Karena dia habis ngeluarin anak tuh kan mani. Anak itu kan sperma begitu. Ente apa ya? Sperma. Aneh apa ya? Sperma sama. Makanya kalau ada perempuan permen Beb. Makanya kalau ada perempuan melahirkan anak, maka hakikatnya dia sama dihukumin kayak orang yang keluarin sperma. Orang yang keluarin mani juga wajib mandi. Adapun perempuan dia wajib mandi kalau keluar mani kalau sampai. Ini udah nikah semua ya? Belum ya? Bahaya yang belum nikah ini. Musbaha belum. Kalau yang udah nikah begitu dengar pengajian kayak gini terus kepengen punya bini begitu lah. Yang belum punya bini bagaimana ini? Ya Allah begitu.
Emang boleh. Boleh. Walhasil kalau perempuan itu dia nggak wajib mandi kalau keluar mani, kecuali maninya itu keluar sampai batas yang nampak dari kelaminnya ketika dia jongkok. Nah lo kan menghayal deh pada. Udah kita lanjut dah. Aku juga menghayal jadinya. Nah itu apa ya gitu Kemudian yang terakhir dari perkara yang mewajibkan mandi, wal maut, mati wajib mandi. Kalau perempuan melahirkan, Beb, kalau keguguran wajib mandi gak? Tetap wajib mandi. Kalau ada perempuan barangkali Beb usia kandungannya 2 bulan, kemudian dia pecah ketuban ya, ada istilah pecah, terus keguguran, dia perempuannya wajib mandi gak? Wajib mandi. Kemudian orang mati wajib mandi, tetapi bukan si mati yang wajib mandi. Kita yang wajib mandiin, karena orang tuh ketika dia mati itu ruhnya pisah sama jasad. Nah itu punya hadas besar, maka wajib mandi. Cuman yang mandiin harus orang yang mahram atau yang sesama jenis. Jadi kalau emang mau laki ya orang-orang yang mahram, bapaknya atau kakaknya atau adiknya atau mertuanya, saudaranya. Kalau nggak ada ya perempuan juga yang mandiin. Kalau nggak ada perempuan dan laki-laki yang muhrim, nggak usah dimandiin. Sampai kayak begitu. Jadi nggak boleh ya. Ambil kesempatan pada jadi pemandi jenazah semua. Gitu. Karena kebanyakan gini kalau di tempat ini ya malah nyuruh orang tuh. Gimana itu sih? Bukan mungkin ya bukan keluarga sendiri, banyak kan nyuruh orang. Rumah sakit ya. Yang tahu tata cara memandikan. Iya, tata cara memandikan. Sebenarnya tata cara memandikan itu nggak ada yang wajib banget, nggak ada. Asalkan seluruh badannya si mayat kena air sebenarnya cukup. Jadi nggak usah takut-takut. Yang nggak boleh malahan mentang-mentang bisa ngurus jenazah, laki perempuan dia ngurus, itu malah nggak boleh. Malah haram, nggak boleh. Jadi kalau emang nggak ada yang mahram, begitu juga laki-laki. Satu kampung nggak ada laki-laki yang bisa mandiin. Perempuan juga yang mahram, ibunya, saudaranya nggak bisa mandiin dia. Ada perempuan satu, saya bisa mandiin jenazah. Nggak usah pakai dimandiin. Begitu. Perempuan meninggal begitu, bapaknya bisa mandiin? Nggak bisa. Adiknya nggak mau, apa segala macam, semua laki-laki yang muhrim nggak ada yang mau mandiin. Yang perempuan ada yang bisa mandiin nggak? Keweden, takut nanti tangi meneh. Nggak mau, masmu pahlawan Superman. Ya, ada perawan mati, saya yang mandiin. Mau dapat pahala goroh. Ada pahala, nggak usah dimandiin. Ya Allah. Ini ngasmin ya. Jadi cuman memang ada adab-adabnya dalam memandikan itu, emang nggak usah dibuka auratnya. Terus ya tetap aurat wajibnya ditutup kayak laki, tetap lutut sama gampang sebenarnya gampang. Jadi antum tutupin pakai kain sebenarnya nih buat antum. Kalau pakai di kitab agak ribet. Cuman kalau gampangannya aja, yang penting aurat dari mulai laki, dari mulai lutut sampai pusar nggak kebuka udah. Jadi antum ada jenazah, tutupin aja pusar sampai lututnya, tangan antum yang masukin selang, tangan antum gosok-gosok. Tapi jangan dolanan. Baane. Tangannya aja yang masuk raba-raba itu apa-apa. Jangan sampai kebuka. Kalau biasanya tuh di sini nggak kayak gitu tuh, tapi cuma ada apa? Lagu. Kain. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya dibuka. Itu pun nggak apa-apa, asalkan nggak ada orang yang bukan mahram di situ. Tapi yang benar itu tidak, pada di atas itu beda, kelihatan atau beda? Ente sering lihat ya. Yang penting nggak ada yang, nggak apa-apa di situ. Misalnya ada seorang perempuan mati, terus yang mandiin suaminya halal. Itu suami nggak apa-apa, suami yang mandiin. Cuman repotnya kalau suami nanti begitu pas wuduinnya kan nanti nggak sah, soalnya kan megang batal. Tapi jenazah itu nggak wajib diwuduin, yang wajib itu dimandiin.
Jadi suami mandiin begitu, nggak usah pakai takut lagi begitu. Suami bapaknya apa segala macam. Kalaupun tapi ini 1001 nggak jadi gitu. Nggak usah dibahas deh kalau yang 1001 Itu Beb, 1001. kalau ada orang meninggal yuk ketetesan air mata itu nggak boleh, kenapa Beb? Oh iya. Kalau ada orang meninggal ketetesan air mata. Mata dia lagi nangisin itu tapi netes. Oh, enggak masalah. Oh, enggak masalah. Sebenarnya enggak masalah. Cuman kalau udah dimandiin, ya mesti dimandiin lagi. Ya. Kalau udah dimandiin, tapi kalau belum dimandiin masih jenazah enggak apa-apa. Kalau sudah dimandiin itu nggak Nggak boleh. jangan. Bukan enggak boleh, enggak haram enggak, boleh. Tapi kalau bisa dibersihin lagi. Dibersihin lagi. Alangkah baiknya jangan. Alangkah baiknya jangan. Tapi kalau belum dimandiin nggak masalah, dinangisin. Karena ada satu hadis begitu, jenazah itu diazab tersiksa selama si yang ditinggal masih nangisin dia. Jadi memang kalau ada orang meninggal dianjurin jangan nangis. Tapi di sini kata ulama bukan nggak boleh nangis. Maksudnya nggak boleh nangis ketika ditinggal saudara atau kerabat yang meninggal, nangis karena nggak terima. Tapi kalau nangis karena sedih, Nabi ditinggal sahabat nangis, Nabi ditinggal putra putrinya nangis. Tapi nangis yang nihayah. Kalau bahasa jahiliyahnya tuh, orang jahiliyah tuh kalau ada yang meninggal suaminya apa-apa, mereka tuh suka nangis, gerung-gerung, itu protes ke Allah. Nah itu yang nggak boleh begitu. Kenapa bapak saya mati? Emang mau hidup terus? Kenapa lo mati? Kenapa ya Allah masih kecil anak gua mati? Begitu. Emang punya lo? Begitu bukan punya lo, begitu ada yang punya. Cuman titipan doang, kayak tukang parkir. Tukang parkir punya mobil banyak begitu, diambil satu-satu mobilnya nggak ada yang nangis. Tukang parkir punya motor banyak begitu, diambil motornya satu persatu, nggak nangis nggak sedih. Ya iyalah Beb, bukan punya dia. Nah itu dia, hidup tuh kayak tukang parkir, nggak sedih. Jangan pernah merasa punya kita. Itu. Ingat-ingat itu cuma titipan gitu. Tukang parkir titipin motor diambil sama yang punya. Ya emang ini ada yang punya. Kenapa mesti sedih? Ya, sedih nggak apa-apa, keluar air mata, nangis nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nih hayat terus kayak nggak terima. Ada bahasa-bahasa yang kayak begitu kadang. Ada kayak begitu itu nggak bagus. Kenapa? Ya Allah, Mas begitu kok meninggal. Mau hidup terus, malah kesian. Mati wajib mandi. Apa lagi? Ada yang mau tanyain? Superman. Masalah bab tadi mandiin tuh ya. Mandiin itu ya. Jadi antum tutupin aja ya. Iya. Nah, kalau pengobatan boleh malahan. Kalau pengobatan ada perempuan, pasien, dokternya laki-laki boleh. Boleh ya begitu. Ya nggak ada. Misalnya perempuan persalinan perempuan, terus dokternya laki-laki, nggak apa-apa. Buat pengobatan boleh, asalkan pakai izin atau pakai 2 saksi. Jadi nggak boleh berduaan. Dokternya laki, begitu. Allah. Dokternya laki, begitu. Namanya Mugi lagi, mau ngelayanin, misalnya mau ngelayanin perawan atau mau ngelayanin perempuan begitu yang lagi lahiran sendiri di ruangan, itu haram, nggak boleh mutlak. Kalau emang darurat mesti laki-laki yang layanin, mesti ditemenin sama suaminya. Kalau emang nggak boleh masuk orang lain, suster perempuan 2 orang sebagai saksi. Takut di macam-macam itu bisa aja begitu. Bahaya kan begitu, ada aji mumpung begitu kan suka bahaya. Tetap mesti ada 2 saksi, suaminya sama siapa atau dua orang perempuan yang nyaksiin. Yang jadi nggak boleh tetap berduaan dalam masalah pengobatan. Menyentuh juga boleh kalau dalam masalah pengobatan. Misalnya kita suster atau apa, misalnya ada pasien perempuan sakit, luka lehernya, sini saya pegang, nggak apa-apa John. Boleh dalam masalah pengobatan boleh aja, nggak masalah. Tapi parang Kalau itu orang pijit itu, orang pijit. Wah boleh. Nggak boleh itu. Boleh kalau pijit. Pijit apa nih? Enggak macam laki-laki pijit perempuan gitu loh. Dia ngomong pijat boleh pijat. Ngomong ke bawah aja pijat pijat. Oh pijit. Kalau wanita pijit laki-laki bukan muhrimnya gitu, maksudnya boleh enggak? kalau dalam masalah pengobatan nggak masalah. Memang nih ada tukang pijit ahli, misalnya ada seorang perempuan
Nggak bisa kalau pegal-pegal. Pegal-pegal begitu nggak usah pakai gitu. Emang yang ada penyakit saraf atau apa, nggak apa-apa. Ini terkenal pijit di daerah sini nih, Pak. Ahli dia pakai wirid-wirid segala macam. Dan memang mereka ada wirid-wirid ya. Aneh kasih tahu sama antum, emang kayak tukang pijit yang ahli tulang, ahli saraf begitu. Mereka punya wirid penangkal gitu. Jadi kalau mau ngelayanin perempuan-perempuan yang muda kalau yang tua sih begitu nggak usah pakai penangkal. Begitu yang muda begitu biasa dia baca wirid-wirid tuh dari guru-gurunya begitu buat, dan memang itu diizinin sama Nabi dulu zaman sahabat perang-perang itu namanya sahabiat. Sahabiat itu perempuan-perempuan yang khusus melayani prajurit-prajurit Nabi Muhammad yang lagi terluka. Jadi kalau ada sahabat Nabi yang berdarah atau kayak siapa? Qatadah begitu, ketancap matanya, panah. Cabut, gantung. Mata gantung di sini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saya copot ya Rasulullah. Kata Rasulullah, in sabarta, begitu. Falakal jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Kata dia, ya Rasulullah saya sabar, tapi saya belum kawin. Mana ada perempuan gitu yang mau sama laki-laki yang matanya ngampleh di pipi. Nggak ada ya Rasulullah gitu. Kata Rasulullah, akhirnya diambil matanya, dibalikin lagi ke tempatnya gitu. Sampai umur 80, Qatadah meninggal umur 86 begitu. Yang kanan yang sakit, yang kiri rabun, yang kanan yang dulu pernah ngampe dipegang sama Nabi dibalikin begitu, jelas sampai beliau meninggal. Masya Allah, mukjizat Nabi Muhammad dipegang sama Nabi gitu. Coba siapa ada yang mau ini gak? Balikin barangkali kayak begitu. Adapun yang wajibnya mandi cuma niat. Jadi bedanya mandi sama mandi biasa sama mandi besar itu beda. Tapi antum kalau udah mandi besar langsung niat wudu kena. Nggak usah berurutan nggak apa-apa. Kemarin wudu harus berurutan, tapi kalau mandi besar setelah mandi besar, asalkan pas mandi besar nggak ada perkara yang antum nggak melakukan perkara yang batalin wudu, nggak masalah. Pas mandi besar nggak megang kelamin, pas mandi besar nggak nyentuh perempuan yang bukan mahram. Selesai mandi besar, otomatis ada wudu. Nggak usah wudu lagi, langsung sholat juga kena. Bisa kalau mandi besar. Tapi kalau kan misalnya kalau doa mandi besar itu kebanyakan kan cara mandi besar. Kadang-kadang kita kurang niat itu kurang. Niatnya kalau pakai bahasa Arab susah deh. Bahasa Jawa ini begitu baru. Bahasa Indonesia deh. Bahasa Jawa. Tak pikir saya lagi. Ya Allah. Sebenarnya gampang. Antum saya niat mandi besar biar bisa sholat, bisa langsung. Nggak usah pakai ribet-ribet. Nawaitul ghusl akbar listibahati fardhis shalah. Akhirnya malah nggak kena niatnya, nggak sah soal wudu mandinya. Kalau mandi asal pas pertama kali air kena ke badan. Air pertama kali kena ke badan sunnahnya dari kepala. Tapi nggak harus, mau dari kaki dulu boleh. Pas air pertama kali kena badan, antum niat saya niat mandi besar dalam hati, ini nggak usah di mulut, nggak usah. Dalam hati saya niat mandi biar bisa sholat. Udah. Itu seperti mandi biasa, Bu. Seperti mandi biasa, asalkan harus seluruh anggota tubuh yang dibawa ketika sholat. Nah, perempuan biar dengar. Seluruh anggota tubuh yang dibawa ketika sholat wajib kena air. Rambut segala macam wajib kena air. Suka nih ada perempuan antum pernah lihat, atau istri antum atau ibu antum, itu biasa tuh kalau lagi head atau lagi junub gitu nyisir rambutnya rontok disimpan, nanti pas mandi besar diikut mandi. Nggak usah. Misalnya antum lagi pas junub, habis junub motong kukunya disimpan, nanti pas mandi besar ikut dimandiin gitu ya. Nggak harus, nggak usah. Kan itu nggak dibawa pas sholat. Jadi yang harus kena air itu tubuh yang dibawa pas sholat. Semuanya wajib kena semua. Sampai ada namanya kulfah. Kulfah ini anggota yang, makanya kalau ada orang kafir masuk Islam dia wajib mandi. Karena dia itu ada anggota kulfahnya, kelamin. Nah ini. Ini kan kalau belum disunat ada kulitnya nih. Nah, itu tuh sebenarnya wajib kena air. Cuman karena mereka belum sunat, jadi kan nggak kena air. Ketutupan kulfah, kulit yang nutupin.
Makanya ketika dia masuk Islam wajib sunat, setelah sunat wajib mandi besar. Orang kafir kayak begitu. Adapun kalau jenazah, begitu Bib, ada orang kafir masuk Islam belum sempat sunat mati, wajib dimandiin, wajib dimandiin. Ini wajib dipotong nggak Bib kulfahnya? Wajib disunat gak? Nggak usah. Mandiin aja, mandiin. Nggak usah disunat, mayat nggak usah disunat. Jadi pelecehan nanti malahan. Jadi mati meratakan air ke seluruh badan. Rambut perempuan yang keriting yang diikat nggak usah dilepas, asalkan sekira air bisa masuk cukup. Karena dulu ada perempuan begitu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah wajib gak ini? Jadi hikmahnya Rasulullah nikah banyak tuh kayak begitu. Ada yang meriwayatkan hadis-hadis tentang tata cara mandi besarnya Nabi Muhammad. Nggak mungkin sahabat Nabi yang laki meriwayatin, nggak mungkin. Nggak mungkin Sayyidina Abu Bakar ngeriwayatin cara bersetubuh Nabi gimana, nggak mungkin. Itu riwayat-riwayat dapat itu dari istri Nabi. Jadi memang disiapin khusus ya, begitu diperbolehin nikah sampai 9 sampai 11 karena mereka buat meriwayatkan hadis-hadis tentang dalamnya Nabi Muhammad, gimana cara tidurnya Nabi, madep kemana, terus gimana cara mandinya Nabi, gimana cara Nabi nikah, ada istrinya yang tua, lebih tua dari beliau, ada yang jauh di bawah beliau, ada yang sepadan sama beliau. Jadi mewakili 9 istri Nabi itu mewakili karakter semua perempuan dunia. Jadi kalau sama perempuan yang lebih tua gimana cara bersikapnya kayak begini. Jadi semuanya ada contohnya. Misalnya Gus Baha nikah sama perempuan yang lebih tua. Nggak usah khawatir, ada contohnya. Nabi Muhammad pernah nikah sama perempuan yang lebih tua. Nabi Muhammad nikah sama Siti Khadijah tuh, Siti Khadijah usianya lebih tua 15 tahun. Siti Saudah gimana? Kalau nikah dapat istrinya gendut. Nabi punya istri gendut. Ada yang jangkung, Siti Maimunah. Jadi semuanya ada contoh. Bib, saya nikah sama perempuan yang masih muda, Bib. Ada contohnya, Nabi nikah sama Siti Aisyah 9 tahun usia Siti Aisyah. Oh, sekarang dipermasalahin. Nabi Muhammad nikah sama perempuan 9 tahun. Dia kira 9 tahun Siti Aisyah kayak 9 tahun dia. Dia 9 tahun begitu masih Iya 9 tahun dia mau samain 9 tahun masih anak-anak. Kamu 9 tahun masih anak-anak, Siti Aisyah 9 tahun udah dewasa. Itu mau disamain Siti Aisyah perempuan Masya Allah 2.700 hadis lebih begitu yang dihafal dari Siti Aisyah. Mau disamain sama perempuan kembangan. Bukan levelnya. Nah itu aja sekira perkara yang mewajibkan mandi ya, jadi diusahain kalau bisa, kalau ada jenazah yang meninggal dari keluarga kita ya, usahain beraniin diri. Kalau emang belum bisa sempurna ketutup auratnya, seenggaknya kita yang mahram yang mandiin. Jangan sampai orang-orang yang bukan mahram itu, dan itu deh kalau emang kayak begitu si jenazah nggak nanggung dosa ya. Si jenazah udah bukan taklif. Kalau ada perempuan dimandiin sama laki-laki yang bukan mahram, jenazah perempuan dimana sama laki-laki yang bukan mahram, dulu pernah kejadian kayak gitu, si jenazah nggak tahu dosa. Si jenazah taunya begitu amal dia waktu pas hidup. Pas meninggal dia nggak tahu apa-apa, yang dosa nih kita. Itu yang dosa kita. Makanya usahain begitu. Memang ada satu pendapat, aneh kasih deh buat antum. Satu pendapat kalau memang nggak ada juga yang bisa mandiin, nggak apa-apa yang bukan mahram mandiin, asalkan kayak tadi disaksiin sama orang-orang yang muhrim. Disaksin sama suaminya, disaksin sama bapaknya. Nah, Mas Mugi mandiin deh. Enggak masalah. Disaksin sama suami, sama bapaknya enggak apa-apa. Ya, jangan macam-macam. Ya Allah, mudah-mudahan itu aja. Mudah-mudahan kita dikasih hidayah sama Allah, kita tahu sama Allah, bukain hati kita. Mudah-mudahan ngajinya enggak sia-sia, dapat manfaat. Pulang ke rumah dapat oleh-oleh buat istri, buat anaknya. Allahumma hdina bihudaka waj'alna man nusalliku ridha wa la tu'alina wa liyansuwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal mawla ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terus silakan video apa gue gorengan tak karena tak kamu kata lain-lain tak